Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Lalu Muhammad Jailani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya, yaitu tentang analisis spatiotemporal perubahan nilai Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI terhadap case fatality rate COVID-19 menggunakan Google Earth Engine dengan menggunakan citra satelit Teramodis. Di sini saya mengambil studi kasus Indonesia pada skala provinsi. Berikut merupakan identitas dari penulis, yaitu saya sendiri dibantu dengan dosen pembimbing yaitu Pak Lalu Muhammad Jailani. Sebelum menginjak kepada topik pembicaraan, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang outline yang akan saya bahas pada presentasi saya kali ini. Yang pertama yaitu tentang pendahuluan, yang isinya nanti yaitu latar belakang, batasan masalah, serta penelitian terdahulu. Kemudian metodologi, yaitu rangkaian langkah-langkah yang untuk menyusun suatu analisis, kemudian hasil dan analisa, yaitu hasil dan analisis terhadap penelitian kami, kemudian kesimpulan, yaitu penyimpulan berdasarkan hasil dan analisis yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian menginjak pada bagian pertama, yaitu bagian pendahuluan. Di bagian ini, izinkan saya untuk menceritakan sedikit tentang data COVID yang saya kutip dari laporan WHO pada tahun 2020. Data COVID berdasarkan laporan WHO tahun 2020 ini, seperti kita tahu, COVID mulai masuk atau menginfeksi di bumi ini pada bulan Desember 2019 dengan klaim bahwa berasal dari Wuhan atau Tiongkok. Faktanya, untuk dari bulan Desember 2019 hingga September 2020 telah menjangkit lebih dari 200 negara dengan identifikasinya yaitu merupakan penyakit saluran pernapasan menular. Selama rentang waktu tersebut telah didapatkan angka kematian sejumlah 991.000 dengan total terinfeksi yaitu 32.730.945 jiwa. Berdasarkan dua nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tingkat kematiannya hingga bulan September 2020 mencapai 3,03%. Kemudian memasuki Indonesia, yaitu di Indonesia sendiri kasus mingguan tertinggi sejak pandemi terjadi pada periode akhir penelitian kami, yaitu di 21 hingga 27 September dengan 30.537 kasus baru dengan rata-rata 4.362 kasus baru per hari. Hal ini meningkat dibandingkan 3.756 per hari selama 7 hari sebelumnya. Jadi ada peningkatan sekitar 600-an kasus per hari. Kemudian di sini untuk grafiknya sendiri di Indonesia, yaitu ini datanya saya ambil dari Home Data, dataset COVID dari Kemenkes ya. Di sini diperoleh bahwa kasus kumulatif periode Maret hingga September 2020 mengalami peningkatan secara terus-menerus, begitu juga dengan kematian kumulatifnya. Dilihat dari grafik ini, dapat disimpulkan bahwa kasus kematian juga meningkat seiring dengan kasus kumulatifnya. Jadi seiring waktu tidak malah menurun, tapi tetap stagnan sesuai dengan jumlah kumulatifnya. Kemudian untuk rata-rata dunia hingga bulan April tahun 2020 yang telah saya sebutkan tadi yaitu 3,03%. Indonesia sendiri memiliki angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata dunia yaitu 4,5%. Hal ini di atas Amerika Serikat dan India, yaitu 3,2 dan 1,9%. Ini saya kutip dari penelitiannya dari Miller dan Bhattacharya. Kemudian untuk penelitian sebelumnya yang mendasari bagaimana penelitian kami ini dirumuskan, yang pertama itu karena penelitian dari Bortolotti, Gentili, dan Rizzo Rotola. Ini dalam penelitian ini mereka menyimpulkan bahwa natural killer cell itu dapat menurunkan tingkat kematian. Sementara itu natural killer cell ini semakin bertambah seiring
meningkatnya lahan hijau. Jadi dari kasus ini bagaimana kita akan memprediksi atau memperkirakan bagaimana lahan hijau dengan menggunakan algoritma NDVI akan menurunkan kasus kematian. Apakah hal tersebut cocok digunakan untuk Indonesia atau hanya sebagian? Yang berikut ialah penelitiannya. Untuk kelebihannya bahwa peningkatan area hijau akan meningkatkan aktivitas natural killer cell yang dapat membantu melawan COVID-19, serta kekurangannya belum bahas secara spesifik bukti jika peningkatan area hijau mampu menekan angka kematian COVID-19. Kemudian penelitian terdahulu berikutnya yaitu dari Yao, yaitu di sini turunan dari lahan hijau yaitu tentang polusi di sini, yaitu kelebihannya dia menguraikan bagaimana polusi berpengaruh terhadap angka kematian COVID-19, dan kekurangannya datanya terkesan singkat, yaitu dari Januari hingga Maret 2020. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu ini, kemudian saya merumuskan masalah berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama, bagaimana nilai NDVI dan case fatality rate dari tiap provinsi dari periode April hingga September 2020. Kemudian bagaimana analisis korelasinya di Indonesia pada skala provinsi. Kemudian batasan masalah dari tugas akhir saya yaitu yang pertama, media pengolahan yang saya pakai yaitu Google Earth Engine. Media pengolahannya berbasis cloud, yaitu tanpa menggunakan software yang membutuhkan lisensi, jadi open source. Di sini untuk wilayahnya saya menggunakan seluruh Indonesia pada skala provinsi. Kemudian untuk rentang waktunya yaitu April hingga September 2020, dan datanya saya menggunakan modis Terra Vegetation Index 16D, 16 hari, level 3 dengan resolusi spasialnya 500 meter. Kemudian menggunakan data case fatality rate yang nanti saya olah berdasarkan data kasus konfirmasi dan kematian yang berdasarkan laporan harian Kemenkes tahun 2020 yang saya ambil dari Data. Kemudian memasuki langkah selanjutnya yaitu metodologi. Di sini lokasi penelitian saya Indonesia, terdapat seluruhnya 34 provinsi yang akan saya teliti di sini. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama data COVID-19 yaitu data konfirmasi dan data meninggal dengan resolusi temporal harian. Kemudian dari perangkat lunaknya saya menggunakan 3, yaitu di sini Google Earth Engine, kemudian ArcGIS 10.5, kemudian Microsoft Office untuk pengolahan secara Excel. Di sini kemudian data NDVI yaitu saya ambil dari citra satelit modis Terra Vegetation Index 16 hari dengan resolusi spasial 500 meter dalam rentang waktu bulan April 2020 hingga September 2020. Kemudian data vektor administrasinya mengacu pada hasil batas administrasi terbaru dari BIG yaitu dengan skala 1:250.000 yang diupdate pada tahun 2013. Dan sebelum masuk ke hasil dan analisis saya akan menjelaskan tentang bagaimana apa itu case fatality rate. Case fatality rate ini dihitung menggunakan data kasus konfirmasi positif dan data kematian. Hal ini saya kutip dari statement yang diutarakan oleh Kim pada tahun 2020. Dengan begitu, case fatality rate ini merupakan total kematian bulan ke-I dibagi dengan total kasus konfirmasi bulan ke-I. Kemudian data yang saya gunakan kedua yaitu NDVI. NDVI ini merupakan pengolahan dari kanal surface reflektan dari inframerah dekat atau NIR dan red. Nah, NDVI ini sendiri saya ambil dari citra Terra Modis dengan dataset dengan kode MOD 13A1. Nah, MOD 13A1 ini memberikan informasi indeks vegetasi berdasarkan nilai NDVI dan FI. Nah, ini dikeluarkan oleh NASA LPDAC pada USGS Aero Center.
Kemudian memasuki metodologi pengolahan data, di sini dari keempat data yang telah saya siapkan sebelumnya, dari MODIS atau Terra Vegetation Index, dan vektor administrasi provinsi. Sebelumnya vektor administrasi provinsi saya eliminasi pulau dengan luas 100 km, kurang dari 100 km persegi akan tereliminasi, karena hal itu akan membuat banyaknya noise di situ. Kemudian berdasarkan data tersebut akan diperoleh nilai NDVI bulanan. Kemudian dari data konfirmasi harian dan data kematian harian akan diperoleh nilai case fatality rate. Nah, dari dua data tersebut akan diperoleh bagaimana analisis korelasinya sehingga diperoleh korelasi NDVI dengan case fatality rate atau CFR COVID-19. Nah, berikut merupakan skrip perhitungan secara umumnya. Jadi dengan tanggal 4 April 1 April hingga September tanggal 30. Nah, di sini saya sort berdasarkan cloud cover-nya, cloud cover paling rendah, dan nilai NDVI-nya diperoleh. Kemudian untuk hasil dan analisanya sendiri, dari hasil tersebut diperoleh nilai CFR di sini. Nilai CFR terdistribusi besar di Pulau Jawa di sini. Terlihat bahwa Pulau Jawa lebih merah dibandingkan pulau-pulau lainnya. Pulau Jawa relatif stabil nilai merahnya dibandingkan dengan Papua dan juga Kalimantan di sini. Nah, dari data CFR yang saya dapat ini, terdapat satu data yang lebih dari yang lainnya, yaitu di Bengkulu ini, yaitu 29,412 pada Provinsi Bengkulu. Hal ini dimungkinkan karena proses tracing yang kurang terlacak dan nilai kematiannya masih tetap banyak. Nah, berikut merupakan data dari case fatality rate-nya sendiri per provinsi. Di sini diperoleh banyak juga yang memiliki nilai case fatality rate 0. Di sini hal ini karena pada bulan tersebut tidak ada kasus kematian yang timbul akibat COVID-19 di sini. Terutama di Jambi dan Kalimantan Utara dan Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian di sini saya simpulkan juga bahwa berdasarkan dari tadi diperoleh 10 provinsi dengan rata CFR tertinggi berada di Provinsi Bengkulu, diikuti oleh Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Nah, di sini Bengkulu memiliki nilai 8,941%, disusul oleh Jawa Timur dengan nilai 7,729% dan Sumatera Utara dengan nilai 6,051%. Berikut merupakan grafik CFR tiap provinsinya. Di sini dapat dilihat bahwa grafik CFR ini belum ada tren penurunan jika dilihat tiap provinsi di sini. Kemudian jika dilihat secara nasional sendiri, CFR-nya mengalami penurunan di sini, walaupun sempat naik pada bulan Mei hingga dan bulan Agustus. Namun CFR ini menunjukkan tren penurunan seiring berjalannya waktu. Kemudian dari data NDVI-nya sendiri ini untuk wilayah Indonesia relatif sama sebenarnya, berada pada rentang 0,5 hingga 0,8 di sini. Namun terdapat NDVI yang paling kecil yaitu di Provinsi DKI Jakarta dengan rentang nilai 0,292 hingga 0,350. Berikut merupakan data NDVI yang telah saya peroleh di sini. Nilai NDVI tertinggi di Bengkulu dengan nilai tertinggi yaitu 0,843 dan nilai terendahnya di Provinsi DKI Jakarta yaitu pada bulan September dengan nilai 0,292. Kemudian untuk analisa korelasinya sendiri ini saya kutip dari Skober tahun 2018, mohon maaf. Ini diklasifikasikan ke dalam 5 jenis koefisien korelasi, dari korelasi yang diabaikan hingga korelasi yang sangat kuat. Berikut merupakan hasil korelasi dari tiap provinsi. Diperoleh bahwa di sini
Provinsi Bali memiliki nilai korelasi negatif terkuat di sini, diikuti oleh Kalimantan Timur dan NTT. Sementara itu koefisien korelasi positif tertinggi di sini berada di Kalimantan Selatan. Nah, koefisien korelasi yang tiap provinsi Indonesia ini tidak seragam. Artinya dari hipotesis awal yang telah saya sebutkan tadi, yaitu tentang nilai semakin tinggi nilai NDVI maka akan menurunkan nilai case fatality rate. Namun hal itu tidak berlaku untuk seluruh Indonesia. Ini hanya terdapat beberapa saja. Yang berikut merupakan nilai regression lainnya. Saya ambil untuk koefisien korelasi positif tertinggi dan negatif terendah di sini, yaitu Bali dengan negatif terendah, yaitu dengan nilai koefisien korelasi dengan R kuadratnya di sini 0,7206 dan Kalimantan Selatan 0,77. Nah, di sini saya juga melakukan korelasi untuk Indonesia secara keseluruhan dengan garis warna hitam ini, bahwa nilai korelasi yang didapatkan sebesar 0,686 untuk seluruh Indonesia. Nah, ini merupakan korelasi sedang yang bernilai positif. Artinya, jika dimodelkan di seluruh Indonesia, maka dari hipotesis awal yang telah saya sebutkan tadi, maka hal tersebut tidak cocok untuk seluruh Indonesia. Namun, hanya cocok untuk beberapa wilayah saja, seperti terutama Bali. Kemudian, mengapa tidak sesuai dengan model hipotesis? Yang pertama, karena di sini, karena skalanya besar, yaitu tentang provinsi, yaitu kasus COVID-19 dianggap tersebar secara seragam atau merata dalam satu provinsi tanpa memperhitungkan letak geografis. Seperti di Jawa Timur, kasus COVID terkonsentrasi di Surabaya, namun dianggap dalam penelitian ini tersebar secara seragam. Kemudian adanya model lain yang lebih berpengaruh dibandingkan faktor vegetasi untuk wilayah provinsi dengan korelasi positif, seperti jumlah fasilitas kesehatan, jumlah tenaga medis, dan juga perilaku masyarakat sendiri tentang patuh terhadap protokol kesehatan. Berdasarkan penelitian tadi, saya dapatkan kesimpulan yaitu korelasi negatif terkuat. Yang pertama ada di Pulau Bali, walaupun tidak terlalu kuat di sini, yaitu menunjukkan minus 0,671, dan NTT dengan nilai minus 0,65, dan Kalimantan Timur dengan nilai minus 0,651. Kemudian nilai korelasi positif terkuat terdapat di Kalimantan Selatan dengan nilai 0,89 dan Sulawesi Utara dengan nilai 0,597. Dari dua ini, untuk korelasi negatif tidak ada korelasi yang kuat, yang sangat kuat tidak ada. Namun untuk korelasi positif terkuat ini di Kalimantan Selatan dengan nilai korelasi sangat kuat. Artinya di sini sebenarnya model ini tidak cocok untuk Indonesia. Kemudian diperoleh kesimpulan dari yang telah saya sebutkan tadi, yaitu model matematis hubungan NDVI dan case fatality rate tidak sesuai dengan hipotesis awal untuk seluruh wilayah atau provinsi di Indonesia. Kemudian secara umum terdapat 18 provinsi yang memiliki ketidaksesuaian dengan hipotesis awal, yang menyatakan bahwa nilai NDVI yang tinggi mampu menurunkan nilai case fatality rate. Berdasarkan penelitian ini, hanya 16 provinsi yang sesuai dengan hipotesis awal yang telah saya jelaskan sebelumnya. Berikut ialah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.